Pemirsa, baru saja merasakan hidup tenang, lagi-lagi Ruben Onsu dibuat meradang akibat ulah seseorang yang telah mengancam keselamatan dua anaknya. Ya, seorang oknum tak bertanggung jawab di media sosial dengan terang-terangan menghina bahkan melakukan ancaman pembunuhan. Hal ini tentu saja membuat Ruben emosi dan akan menindak tegas pelaku. Justru awal tahu dari Wenda, istri saya jarang banget yang ngegubris yang kayak gitu, tapi kami terganggu dengan kalimat gitu. Buat kami itu sebuah ancaman yang sangat amat serius dan buat kami ancaman yang sangat serius gitu. Jadi kalau saya melihatnya orang ini mau main-main terus ya gitu, mau main-main terus. Jadi ada aja. Dari Sarwenda dapat dari DM-an, dapat dari DM. Nah dia kirim ke saya. Gue mah kan nggak tanya dari mana sumbernya. Intinya gue dari situ terus gue track ke Facebook, oh bener ada akunnya gitu, tracknya ada dan sampai sekarang masih ada, udah di report juga nggak hilang-hilang. Nggak tahu ya, saya nggak tahu kan, nanti kalau udah ketangkep baru ketahuan pelakunya. Ada tindakan apa nanti, Koben? Akan ada tindakan dari saya udah bilang jangan pernah usik keluarga saya akan tindakan. Ya, setelah anaknya mendapat ancaman dari oknum tak bertanggung jawab, Ruben mengaku tak tenang dan geram. Lalu benarkah setelah anaknya mendapat ancaman, Ruben memperketat penjagaan terhadap anak-anaknya? Anak gue udah ada penjagaannya khusus kok. Cuman maksudnya ini kan jejak digital yang suatu saat nanti dia bisa lihat. Itu yang gue bilang. Kan Thalia dari dia lahir hari kedua aja udah ada bulian ya. Thalia. Dari Thalia lahir di hari kedua aja udah ada bulian. Untungnya anak saya nggak ada main sosial media. Tapi kan yang saya lakukan ini adalah ketika anak saya besar nanti dia tahu ayahnya melakukan tindakan. Itu aja. Dia tahu ayahnya melakukan tindakannya. Kalau Thalia pasti masih belum begitu dia. Tapi kalau Bertrand ini yang saya khawatirkan gitu. Karena terkadang saya tutup lubang sini, dari sini yang keluar, tutup di sini, dari sini keluar. Jadi saya tidak, tangannya cuma dua, Sarwenda dua. Jadi tangan kita tidak bisa menutup banyak omongan-omongan miring gitu. Itu yang saya bingung. Anak saya ini ngapain dia? Anak saya ini mukul dia. Anak saya ini ngatain dia. Lah kagak ngapa-ngapain, main sosmed juga kagak. Main ini juga kagak. Lah saya ini kepancing karena Sarwendahnya duluan yang tahu. Saya berharap segala sesuatu tuh Sarwenda jangan tahu, karena kalau dia tahu, dia itu kan ASI. Anak saya yang paling bontot itu masih butuh ASI. Ntar kalau dijelasin kebanyakan ngomong lu Ben, ya emang begitu keadaan keluarga gue. Silsilahnya kalau gue kagak jelasin, lu kagak pada otak. Tapi kalau dijelasin kebanyakan ngomong ribet. Nah itulah netizen. Ruben tak pernah menyangka jika kesuksesannya saat ini berimbas pada kehidupan keluarganya. Beberapa tahun lalu, memang Ruben pernah mendapat ancaman hingga teror mistis yang membuatnya pindah rumah. Baru saja merasakan hidup tenang, kakak Jordi Onsu ini kembali diusik lantaran keluarganya kembali mendapat teror. Ya, jadi saya diam itu saya anggap nggak penting. Tapi kalau saya melakukan tindakan, itu tandanya saya udah terusik banget. Saya bilang, Mas, selama saya masih bernafas, selama saya masih ada, saya akan fight untuk keluarga saya. Tapi kalau saya udah nggak ada, yang nolong keluarga saya ya orang-orang yang sekelilingnya dia, biar dia tahu kalau anak saya yang dia hina itu dia masih punya orang tua, ya, dia masih punya orang tua. Jadi siapapun yang menghina, saya yakin mungkin dia tidak ada orang tuanya, tapi dia punya keluarganya. Jadi kita berpikir panjang ketika lu mau menghina orang lain. Gue mau menghina lu punya anak, lu punya keluarga yang minimal lu ada 1% yang dibanggakan sama keluarga lu lah gitu. Kalau lu tanya gue sekarang, gue lagi nggak mau maafin. Udah deh, karena lu udah keterlaluan gitu. Banyak banget. Banyak kok yang rasis gitu ke keluarga saya, itu banyak. Itu nggak begitu saya tanggepin. Cuma kan maksudnya masih banyak yang rasis, itu yang mengerikan ya. Jika sudah urusan keselamatan keluarga, Ruben tidak main-main. Demi melindungi keluarganya yang terancam bahaya, benarkah Ruben yang kabarnya sudah mengantongi identitas pelaku, menolak permintaan maaf pelaku dan siap melaporkannya ke polisi? Foto-fotonya
dan teman-teman sekelilingnya. Nanti saya kasih tahu. Jakarta atau luar Jakarta? Nanti saya kasih. Dia remaja ini. Pokoknya pelakunya tunggu aja, kita segera berjumpa ya. Kamu memancing singa tidur ya. Jadi sekarang ini sudah tidak ada ampun. Saya tindak tegas ya. Mau keluarga lu, mau siapapun lu ngerengek-rengek nggak ada urusan sama gue ya. Jadi intinya gue nggak ngebunuh lu, tapi gue mau foto sama lo, mau ini, mau ya pokoknya ada kejutan-kejutan lah. Enggak, gue nggak pernah berpikiran jelek. Dia mau disuruh, mau nggak ada. Buat gue tidak mau ngotori pikiran otak gue fokus ke account itu aja. Sama seperti yang kemarin-kemarin gue lakukan. Gue tidak pernah fokus ke siapapun, gue fokus ke satu account yang melakukan. Karena kami jalan dengan cinta, kami jalan dengan kasih, ya jalanin aja gitu. Sementara itu di tempat berbeda, sederet bintang sinetron Putri untuk Pangeran bersuka cita. Tak terasa sinetron kebanggaan pemirsa RCTI ini telah memasuki episode 200. Dan kemarin para pemain bersama kru sinetron Putri untuk Pangeran menggelar syukuran atas hasil kerja keras mereka di lokasi syuting. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpeng pertama dipotong untuk perwakilan teman-teman Pupa dan ke pengasuhnya. Ya, jadi ini bentuk terima kasih, bentuk berkat kita juga dari teman-teman Putri untuk Pangeran. Say cheese. Oke pemirsa, sekarang kita alhamdulillah lagi syukuran 200. Kita lagi ngapain Hana? Ini ada duo micin di kok jadi gimana? Dia mungkin terlalu capek stripping, gimana Hana? So what are your thoughts on the 200 episodes of Putri untuk Pangeran? You know? Oke, cantik aja deh. Cantik gimana? Cantik. Yes. Oh, salah. Sukanya aku really happy. Kebalik abang, kebalik. Ini dia apa itu? Deodoran. Honestly, Harus seneng. aku sangat bahagia banget. Bisa kenal sama Riza. Oh. Iya, yang pasti seneng banget ya karena aku mencintai peran pangeran ini dan bahkan terkadang suka kebawa karakter gitu. Cuman dari peran pangeran ini banyak juga pelajaran hidup yang bisa kita dapetin, yang mungkin dari cerita-cerita Putri dan Pangeran yang bisa relate juga, yang nyambung sama penonton, yang bisa dipelajari oleh penonton juga, dan terutama di sini kita ada keluarga baru gitu. Jadi meskipun kita 200 episode tapi nggak berasa karena kita masing-masing udah tahu karakter satu sama lain, udah tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Jadi semua udah dengan dirinya masing-masing, nggak ada yang mengusik yang lain-lain gitu. Sejak ditayangkan perdana 15 Juni lalu, sinetron produksi MNC Pictures ini langsung menjadi magnet pemirsa. Apalagi akting para pemainnya seperti Ranti Maria, Verrell Bramasta, Riza Shah, Harini Sondak, dan Andres Adelio Putra selalu membuat baper dan penasaran. Lantas seperti apa sukacita para pemain Putri untuk Pangeran selama menjalani syuting 200 episode? Keluarga yang baru, suka dukanya, walaupun ada ups and down-nya, tapi tetap kita bersyukur kita boleh ngejalanin sampai 200 episode ini. Ya pada dasarnya mensyukuri semua yang sudah kita lewati. Pokoknya apapun yang terjadi kita lewatin sama-sama, kita happy sama-sama. Kalau kita satu dari kita tuh ada yang down, ada yang merasa sedih, yang lain rangkul, yang lain coba menghibur, menguatkan. Karena itulah gue keluarga. Aku happy banget bisa jadi di sinetron ini karena ini sinetron pertama aku dan aku senang sekali karena apapun semuanya kalau misalnya aku nggak bisa adegan nangis dia yang ngajarin aku, Tasya adalah yang mengajarkan aku. Dan I'm really happy that we got this far. Sama insya Allah episodenya tambah naik lagi. Kadang kita namanya masih muda pasti ada moodnya itu naik turun kan, nggak selalu bagus juga. Kadang kita juga kerasain pusing, sakit kepala, jadi kebawa semua-muanya kan. Jadi ya kita berusaha untuk tetap profesional, apapun yang terjadi kan penonton nggak mau tahu yang apa di
taunya di depan layar doang, walaupun kadang-kadang kita lagi ada masalah pribadi, kadang kita lagi sakit, mereka nggak mau tahu, tapi kita di sini tetap menjalankan tugas kita secara profesional.